Baiklah, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi tentang komunikasi melalui teknologi informasi. Dan nama-nama anggota kelompok kami: Noser Ferianto, Paulus Radi, Natalia Natal. Di sini kami akan menjelaskan 6 poin yang akan disampaikan materi kami. Yang pertama, menjelaskan arti penting teknologi komputer. Yang kedua, mengetahui komponen komputer. Yang ketiga, komputer jinjing. Yang keempat, personal digital assistant atau PDA. Yang kelima, ponsel cerdas. Dan yang terakhir, pengertian dan manfaat media penyimpanan data elektronik. Dan yang pertama menjelaskan, saya serahkan kepada saudara Noser. Dipersilakan. Ada 6 poin yang akan disampaikan. Poin pertama yaitu menjelaskan arti penting teknologi komputer. Kedua, mengetahui komponen komputer. Ketiga, komputer jinjing. Keempat, personal digital assistant atau PDA. Kelima, ponsel cerdas. Keenam, pengertian dan manfaat media penyimpanan data elektronik. Next, langsung ke poin pertama yaitu menjelaskan arti penting teknologi komputer. Nah, selain memudahkan manusia, komputer juga bermanfaat untuk menyimpan berbagai dokumen atau data penting, seperti hasil pekerjaan, tugas sekolah, foto, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan masyarakat, komputer juga bermanfaat untuk melakukan perhitungan. Namun, tahukah kalian, istilah teknologi informasi mulai populer di akhir tahun 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi informasi biasa disebut teknologi komputer atau pengolahan data elektronik, electronic data processing. Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, komputer, komunikasi, dan elektronik digital. Jadi, dalam aspek kehidupan, komputer menyediakan cara-cara yang lebih baru, lebih baik, dan lebih cepat bagi orang-orang untuk berinteraksi, membangun jaringan, mencari bantuan, mendapatkan akses ke informasi, dan lebih pentingnya itu untuk belajar. Next, ke poin kedua, yaitu mengetahui komponen-komponen komputer. Nah, di sini komponen komputer yaitu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, hardware. Hardware adalah seperangkat alat yang terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, keyboard, dan monitor. Ketiga komponen tersebut masing-masing tidak dapat berpisah atau digunakan secara sendiri-sendiri. CPU merupakan otak dari sebuah komputer sehingga mampu melakukan pemrosesan data. Keyboard merupakan alat input umum yang digunakan dalam proses pengetikan komputer yang berisi tombol-tombol, huruf, angka, dan simbol-simbol tertentu. Monitor adalah layar display bagi setiap informasi yang dimasukkan ke komputer dan sekaligus dapat menayangkan hasil dari pengolahan informasi tersebut. Kemudian kita lanjut ke komponen yang kedua yaitu software. Software adalah perangkat lunak yang biasa dikenal dengan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dan sekaligus dapat menayangkan hasil dari pengolahan informasi tersebut. Kemudian kita lanjut ke komponen yang kedua yaitu software. Software adalah perangkat lunak yang biasa dikenal dengan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, software sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu software untuk mengolah data, software untuk presentasi data, software untuk membagi data. Lanjut ke komponen yang terakhir yaitu brainware. Brainware adalah pengguna ataupun user. Jika tidak adanya user, maka perangkat komputer tidak akan berjalan.
Nah, simpulkan bahwa komponen komputer adalah salah satu kumpulan dari beberapa komponen-komponen yang memiliki fungsi saling berhubungan untuk menjalankan sebuah komputer. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak ada, maka suatu komputer tidak akan berjalan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Paulus Radi. Yang ketiga, komputer jinjing. Laptop atau komputer jinjing adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan. Seringkali, dengan berjalannya waktu, kini masyarakat pengguna komputer mulai menentukan pilihan komputer ke komputer jinjing, atau lebih dikenal dengan sebagai komputer laptop, netebook, atau netebook komputer jinjing. Bila dilihat dari ukuran maupun beratnya, memang lebih kecil dan ringan dibandingkan komputer desktop. Berbagai merek komputer jinjing yang sering dijumpai di toko maupun pameran komputer diantaranya Toshiba, Dell, Compaq, HP, Asus, Samsung, Acer, Sony, Casio, Exo, Advan, Apple, Ben, Atnod, Fujitsu, Beon, Lenovo, MSI, Panasonic, Select, WNS, Ion, dan GTY. Yang keempat, personal digital asisten PDA. Asisten digital pribadi bahasa Inggris personal digital assistant PDA adalah sebuah elektronik yang berbasis komputer dengan berbentuknya kecil serta dapat dibawa kemana-mana. Harga bervariasi tergantung spesifikasi yang ada pada laptop tersebut. Misalnya jenis prosesornya yang digunakan, besar RAM, kapasitas SSD tersedia, DVD, drive, dan fasilitas koneksi internet. Kegunaan PDA diantaranya: yang pertama, dilengkapi dengan GPS yang bisa dipakai dalam dunia otomotif sebagai alat bantu navigasi. Pengemudian untuk melihat kondisi lalu lintas dalam suatu perjalanan. Yang kedua, sebagai media hiburan. Yang ketiga, sebagai media penyebaran informasi dalam dunia pendidikan. Baiklah, terima kasih pada saudara Radi. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang ponsel cerdas. Ponsel cerdas adalah telepon genggam yang memiliki sistem operasi untuk masyarakat luas. Fungsinya tidak hanya untuk SMS dan telepon saja, tetapi pengguna dapat dengan bebas menambahkan aplikasi, menambah fungsi-fungsi, atau mengubah sesuai keinginan pengguna. Keunggulan dalam menggunakan ponsel cerdas yaitu: 1. Kemampuan untuk browsing internet. 2. Surat elektronik atau email. Yang ketiga, kamera digital resolusi tinggi. Yang keempat, fasilitas layar sentuh. Yang kelima, Global Positioning System atau GPS. Yang keenam, Wi-Fi dan WiMAX. Yang ketujuh, jaringan komunikasi 3G, 4G, dan 5G. Yang kedelapan, keypad QWERTY, penjelajah foto, pemutar musik. Yang kesembilan, pemutar video dan audio atau perekam video. Yang kesepuluh, koneksi jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, MySpace, dan lain-lain. Yang ke-11, software untuk membaca dokumen. Dalam hal ini, yang termasuk penyimpanan data elektronik antara lain CD-ROM. CD-ROM merupakan suatu aplikasi disk yang berdiameter 4,75 inci, di mana data dicatat dan disimpan secara digital. Yang kedua, DVD-ROM. DVD-ROM adalah sebuah format media penyimpanan optical disk yang ditemukan dan dikembangkan oleh perusahaan Philips, Sony, Toshiba, dan Time Warner pada tahun 1995. Yang ketiga, HD DVD, sebuah format optical disk yang
berkependapatan tinggi yang dirancang untuk menyimpan data termasuk video definisi tinggi. Yang keempat, standar HD dan DVD. Standar HD DVD dikembangkan oleh Toshiba dan NEC pada